Salam Tiga Jari, Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan pagi ini. Mas Niko, Anda tadi katakan masalah pendidikan ini masalah political will. Kalau kita lihat peta politik di parlemen sekarang ya, ini memang sudah dikuasai oleh koalisi pendukung Prabowo. Jokowi sebenarnya punya banyak sekali program-program yang dia andalkan, dia unggulkan untuk dijalanin tahun depan. Salah satunya yaitu Kartu Indonesia Pintar. Kira-kira melihat peta politik saat ini, bisa nggak dia menjalani program-program itu? Ya, mudah-mudahan kita berharap bisa ya, karena bagi manusia yang namanya Kartu Indonesia Pintar ini adalah program yang baik untuk rakyat, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama untuk membantu siswa-siswa pelajar di seluruh Indonesia. Nah, kalau ini diganggu di DPR, saya kira koalisi pendukung Prabowo ini pasti akan berhadapan dengan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan ini. Nah, tapi memang begini, ada tendensi juga yang tadi Bu Retno sampaikan bahwa pendidikan itu seringkali dipakai juga untuk instrumen penguatan identitas-identitas eksklusif gitu ya, ataupun juga untuk kepentingan politik-politik yang sempit. Misalnya menutup sekolah itu menjadi tidak terbuka gitu ya, menjadi eksklusif, kemudian memasukkan virus-virus radikalisme, virus-virus politik sempit dan segala macam. Nah, ini saya kira ke depan Pak Jokowi dan juga jajaran itu harus melakukan revolusi yang lebih mendasar. Jadi tidak hanya mengubah alokasi anggaran, memperbaiki sarana prasarana, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai mendasar ya, yang memang menjadi dasar dari peradaban suatu bangsa apalagi Indonesia yang majemuk ya, yang berbineka tunggal ika ini benar-benar bisa dirasakan di sekolah. Jadi jangan sampai anak-anak didik di sekolah itu sudah terkotak-kotak. Karena pengkotak-kotakan itu sebenarnya adalah ekspresi dari politik yang di atasnya. Kalau di atasnya mereka itu sudah berpikiran terkotak-kotak, di bawahnya itu pasti akan terjadi seperti itu kok. Nah, ini harus dibereskan dulu supaya di atas ini tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Dan ini sangat penting sekali karena efek pengkotakan itu baru kita rasakan mungkin 10 tahun lagi ke depan, mungkin 15 tahun lagi ke depan. Kita akan memiliki masyarakat yang memang sudah secara mindset itu udah terkotak-kotak dari sisi orientasi politik dan seterusnya. Jadi kalau di DPR sekarang misalnya koalisi yang besar ini masih mencoba juga untuk menginstal virus-virus pengkotak-kontakan, kemudian virus seperti obor rakyat dan segala macam. Nah, tentu ini ke depan ini akan sangat berbahaya bagi persatuan Indonesia. Itu salah satu yang harus dibereskan. Oh iya, ini masalah political will, jadi harus dilawan benar. Kalau sampai istilahnya virus-virus obor rakyat ini kemudian ditularkan dalam kebijakan, kemudian dalam kurikulum di dalam pendidikan di anak-anak didik kita, ini harus dibereskan. Iya. Tapi saya suka berpikir kadang bahwa pendidikan ini adalah sebuah sebuah hal yang begitu pentingnya menyangkut masa depan anak-anak kita ke depannya. Mungkin tidak sih kalau pendidikan itu bisa dipisahkan dari masalah politik. Oke, politik di sana boleh ribut, boleh riuh, boleh bertengkar segala macam, tapi pendidikan biarlah berjalan mulus, berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita ke depannya. Itu memang idealnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju ya, saya sekolah lama di Amerika, saya bisa tahu yang namanya universitas itu harusnya menjadi wilayah yang bebas nilai politik ya, tapi bukan kemudian bebas nilai yang ideal yang terkait dengan pendidikan dan seterusnya. Jadi universitas sebagai komunitas akademik yang untuk menelurkan calon-calon pemikir dan seterusnya itu memang harus dikembangkan dengan semangat untuk membebaskan orang dari kebodohan ya, membebaskan orang dari keterpicikan ya, dari lingkungan-lingkungan yang membuat orang itu menjadi tidak bisa maju. Nah, ini penting sekali. Jadi tidak lagi ada urusan ini rasnya apa, agamanya apa, ini dari mana, ini latar belakangnya apa. Kalau memang mereka itu ada memiliki best brain, yaitu yang dipakai sebagai pengajar, sebagai administrator, bukan kemudian ini ini karena seagama dengan saya, ini seras dengan saya, ini sesuku dengan saya, ini nggak bisa, gitu loh. Kalau Mbak Retno melihatnya bagaimana untuk hal ini? Kalau menurut saya setuju soal political will ya. Ini memang akhirnya Jokowi harus hati-hati dalam memilih Menteri Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan, apalagi kan memisahkan ya antara pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah. Nah, ketika ini berarti orang yang dipilih dia itu harus orang yang paham kondisi lapangan.
realnya seperti apa. Jadi jangan orang yang mengabaikan bahwa keragaman sedang bermasalah karena luntur di mana-mana. Jangan orang yang kayak gitu, atau orang yang menutup mata bahwa nilai-nilai kebangsaan, nilai itu udah mulai luntur, atau kemudian tetap saja berpikir bahwa ujian nasional adalah satu-satunya alat ukur gitu ya. Jadi jangan yang seperti itu. Jadi Pak Jokowi harus memilih ini menteri yang tepat, yang paham pada masalah lapangan, agar cepat bekerjanya, karena dia nggak usah belajar dulu, nggak usah berpikir dulu, tapi segera tahu akan melakukan apa. Karena gitu. Posisi menteri bukan posisi untuk belajar atau coba-coba, sudah harus orang yang tepat. Gitu orang yang sudah paham ya. Untuk itu kalau sampai dia salah memilih, saya rasa akan sulit. Yang kedua adalah memang dibutuhkan keberanian. Jadi nilai-nilai tadi kan seolah-olah kan agama-agama mayoritas ini akan punya tadi ya pengaruh-pengaruh, dan ini memang kalau dibiarkan kan akan bahaya gitu ya. Jadi bahwa ini negara Pancasila, kita menghargai semua perbedaan, kita menghargai segala keragaman. Anak-anak diajarkan untuk menerima perbedaan dan belajar bekerja sama dan mau hidup dalam perbedaan. Karena pendidikan itu kan sejatinya mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaan. Tapi kalau kemudian anak-anak ini dicekoki oleh orang-orang yang nggak benar, kan itu sebenarnya ya tadi mempersempit cara berpikir ya, picik dan lain-lain, dan itu kita nggak akan pernah jadi bangsa yang besar gitu. Nah, kalau kita ingin betul-betul bahwa Pak Jokowi ini ingin mengubah negeri ini memang lewat pendidikan, betul. Dan kondisi real bahwa ini masalah begitu banyak, ya oleh karena itu memilih menteri memang harus hati-hati. Oke, jadi ini apakah bisa dibilang sebaiknya memilih orang yang profesional ya, tapi tidak dari parpol. Jangan dari partai. Jangan dari partai. Ya memang profesional ini bisa dua aspek ya, profesional dari sisi kapabilitas, tapi juga bisa juga profesional dari sisi manajerial, karena memang kita lihat bahwa pengelolaan pendidikan di Indonesia ini salah satu penyumbang carut marutnya adalah manajerial dari kepemimpinan di atas itu juga lemah. Kadang ada banyak orang jago mengenai pedagogik, mengenai pendidikannya, tapi ketika harus memanage orang-orang pintar ini tidak mudah juga memanage orang-orang yang tahu masalah platform pendidikan, masalah paradigma pendidikan berbeda-beda. Ini nih yang saya kira juga penting, juga ada leadership yang kuat. Memilih menteri nggak harus punya gelar banyak ya. Nah, apalagi gelarnya gelar yang asal-asal. Betul. Jadi poin leadership itu sangat penting sekali ya. Betul. Manajerial sebenarnya bisa dibantu oleh dirjen ya, tapi menurut saya aspek itu tidak boleh diabaikan juga. Setidaknya dia punya pengalaman dalam birokrasi, sekecil apapun pokok punya pengalaman dalam birokrasi kita, itu memang menjadi hal penting. Dan yang menurut saya mungkin saya masih punya harapan tinggi adalah memang Pak Jokowi pasti akan bisa juga memberi efek pada pendidikan, korupsi pendidikan, karena di Jakarta beliau itu memberikan efek yang luar biasa untuk pendidikan ya. Misalnya dana BOS dan dana BOP itu bantuan operasional pendidikan dari APBD, BOS itu kan dari APBN. Itu terjadi pemeriksaan betul ya, besar-besaran, melibatkan KPK, melibatkan BPK, dan melibatkan inspektorat. Kemudian terjadi penindakan. Jadi untuk tahun 2013 Pak Jokowi dan Pak Ahok memberi ampunan kepada sekolah-sekolah yang salah mengelola. Jadi disuruh ngembaliin uang, tapi tidak dipenjara, tapi nanti akan dipidana kalau masih juga melakukan di tahun 2014. Nah, uang yang dikembalikan tuh dahsyat sebenarnya, bermiliar-miliar di beberapa sekolah. Jadi misalnya ada sekolah di Jakarta Pusat, unggul itu, dia harus mengembalikan 1,2 miliar. Di Jakarta Barat, besar ya? dekat dari sini, unggul juga dia harus mengembalikan 1 miliar. Dan sekolah-sekolah yang tidak terlalu unggul itu mengembalikan kira-kira 780 jutaan gitu ya. Dan bahkan SMK itu miliar loh harus mengembalikan. Jadi dari sini memberi efek loh kepada kepala-kepala sekolah. Apalagi Pak Jokowi dan Pak Ahok pun melakukan satu reformasi birokrasi yang luar biasa dengan melakukan seleksi terbuka lewat lelang jabatan. Dan ini berpengaruh. Meskipun mungkin kepala sekolah masih banyak yang inilah ya tidak transparan gitu, tapi setidaknya minimal 20% melakukan, dan itu akan pelan-pelan kan ya memberi efek, karena reformasi birokrasi memang berat. Tapi saya punya harapan besar kalau untuk reformasi birokrasi dan terhadap penegakan korupsi pendidikan. Tetapi untuk yang lain, kalau menterinya salah pilih lagi tadi, maka itu pertaruhannya memang masa depan bangsa ini, karena kita betul-betul di bawah. Bayangkan untuk membaca itu ya ternyata kita satu level dengan Ghana. Ghana itu negara Afrika miskin ya. Jadi ini menurut saya sudah warning ya. Kalau kita sampai tragedi nol buku, itu berarti mengerikan budaya baca nggak ada di kita. Ya, baik, kita nanti akan bahas ya, begitu banyak permasalahan. Kira-kira nanti begitu Jokowi dilantik, apa masalah pertama yang harus dia selesaikan ya? Nanti kita akan bahas usai pariwara.
Ya, kembali kita lanjutkan perbincangannya mengenai pendidikan. Mbak Retno, sekarang ini dari Jokowi dan Yusuf Kala ada program yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Ya. Nah, sebelum nanti diterapkan ke masyarakat luas, mungkin Mbak Retno punya masukan ataupun evaluasi terhadap program Kartu Indonesia Pintar ini. Ya. Sebenarnya ini program yang sangat bagus ya. Jakarta saja mungkin secara ekonomi katanya masyarakatnya lebih tinggi, ternyata kan tidak juga gitu ya. Kayak misalnya ini kan sebenarnya meniru seperti Jakarta Pintar ya. Jadi prinsipnya berbeda dengan BOS dan BOP. Jadi BOS BOP itu tetap dapat, tapi kartu Jakarta Pintar ini adalah untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi dia itu sekolahnya udah gratis. Di Jakarta kan segalanya gratis, nggak bayar apapun. Tapi ternyata banyak anak Jakarta yang nggak bisa sekolah karena nggak punya ongkos, karena nggak bisa beli buku, nggak bisa beli seragam. Jadi akhirnya ini disupport. Misalnya sekolah saya itu 52%, sekolah di tempat yang saya pimpin, yang SMA 76, itu 52% siswanya miskin. Dan kami memperoleh KJP itu 99 orang. Ya, jadi memang ini membantu karena orang tuanya juga pada bilang ini sangat membantu mereka lah. Jadi anak tuh punya ongkos, punya uang jajan. Jadi mereka tuh merasa terbantu dan bisa beli seragam, bisa beli buku gitu ya. Walau buku sebenarnya juga dibagi gratis. Saya mungkin buku tulis, alat tulis gitu ya. Karena ini kan harus dibuktikan pakai kwitansi. Tiap bulan disetor ke gurunya gitu. Nah, pola ini di Jakarta itu sempat terjadi masalah pada awal karena salah sasaran. Sebenarnya salah sasarannya sekitar 28%. Nah, salah sasarannya itu karena beberapa sebab. Satu, menggunakan SKTM. Surat keterangan miskin ini ternyata dikeluarkan jual beli. Nah, orang yang kemudian bisa beli inilah yang kemudian menyatakan dirinya miskin, kan syaratnya itu doang. Nah, sekarang tidak, diubah sistemnya. Jadi ada sebuah badan khusus di Dinas Pendidikan terdiri dari 25 PNS kemudian mengolah data yang benar-benar miskin sampai ada itu yang menentukan Dewan Guru. Jadi sebenarnya kita guru tuh paling tahu murid kita yang miskin yang mana tahu. Karena kan kelihatan ya dari pakaian, dari warna kulit, dari ciri akan kelihatan. Maksud saya dari ini kulitnya, kecerahan kulit dan lain-lain. Ternyata kami bisa mengenali loh anak ini seperti apa, anak ini, dan kelihatan memang dari sikapnya, dari itunya. Nah, maka kemudian para wali kelas mengajukan. Kemudian kami Dewan Guru bersidang menentukan siapa yang berhak, kan pasti banyak calon, tapi kami punya kuota kan. Nah, kemudian setelah itu ditentukan, baru SKTM diurus. Jadi SKTM itu lampiran, bukan yang utama. Yang utama adalah sekolah. Nah, kemudian ini yang menurut saya apa yang dilakukan Jakarta dengan badan khusus nanti yang harus diterapkan di daerah, karena apalagi di seluruh Indonesia, maka kemungkinan besar salah sasaran, kemungkinan bocor itu sangat kuat. Nah, oleh karena itu nanti Pak Jokowi dan lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu harus punya badan-badan ini bahkan pada level-level daerah. Ya, Pemda-Pemda ya, kan berarti ada 500 pemerintahan kabupaten kota ya. Berarti kan datanya memang dari sana semua kan. Nah, ini diperlukan dan Dewan Guru lah yang menentukan sesungguhnya. Nah, ini perlu disosialisasi, perlu dibangun yang bersama sehingga Indonesia Pintar ini bisa tercapai. Karena saya yakin Indonesia Pintar ini pasti sangat membantu. Kalau orang yang bisa sekolah taruhlah karena dana BOS ada sehingga gratis, tapi belum tentu bisa berangkat dan punya kualitas tadi ya, bisa beli buku, bisa, itu belum tentu. Jadi memang ini mendorong bagi peningkatan kualitas. Kalau BOS secara itu kan berarti secara kuantitas orang bisa sekolah itu kan jumlah, tapi secara kualitas seperti apa? Nah, kartu ini menjawab. Jadi kalau saya sebagai pendidik, saya sangat dukung ini. Hanya nanti polanya, bagaimana pencairan dan lain-lain, ini harus melibatkan bank-bank di daerah memang punya pemerintah, dan itu betul-betul harus ada sistem pengaduan. Ya, karena kalau salah sasaran itu pada kemana pengaduan itu dan diproses apa enggak, kemudian dilaporkan tidak dan dilindungi tidak. Karena kan anak-anak tuh kalau saya lakukan uji, misalnya di sekolah, saya tempel, nih penerima bantuan siswa miskin, ini penerima KJP. Nanti ada anak yang lapor, Bu, yang nomor sekian kan punya BB, kok dia dapat gitu. Nah, itu artinya ada kontrol dari sekolah dan dari anak-anak sendiri. Dari lingkungan sekitarnya juga itu ya. Penting. Jadi sebenarnya penerapan kartu Jakarta Pintar ini bisa dijadikan contoh ya nanti untuk daerah-daerah. Tapi ini nasional loh, gede sekali loh. Ya, tentu memang ini ada nanti yang tim teknisnya harus mempersiapkan betul, karena ini tidak hanya menjangkau satu wilayah yang, kalau Jakarta kan relatif secara geografis
jadi satu. Tapi bayangkan tentu saja daerah kepulauan, daerah pegunungan dan segala macam yang belum tentu ada ATM-nya. Bagaimana kartu ini nanti harus berfungsi itu. Ya, ini saya kira nanti tim teknis harus memikirkan hal yang seperti itu karena tidak sederhana ya. Tidak sederhana seperti yang ada di kartu Jakarta Pintar di sini nih. Nah, yang tidak kalah pentingnya saya kira adalah dalam aspek anggarannya, ya kan? Karena bagaimanapun juga yang namanya kartu Indonesia Pintar itu kan janji programnya Pak Jokowi JK nanti. Sementara kita tahu bahwa APBN 2015 itu dibahas oleh Presiden SBY dan DPR yang lalu. Oleh karena itu mau tidak mau kartu Indonesia Pintar ini kalau mau dijalankan harus menunggu nanti ada revisi APBN. Jadi harus menunggu APBNP perubahan. Nah, sekarang apa yang terjadi antara tanggal 20 Oktober sampai ada APBNP. Nah, ini yang saya kira nanti dibutuhkan komunikasi politik yang lebih intens dengan DPR supaya DPR ini menyetujui misalnya kalau ada realokasi anggaran-anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau anggaran-anggaran misalnya di kementerian-kementerian yang lain yang bisa dipakai untuk mendukung kartu Indonesia Pintar ini. Karena memang pernah ada juga gagasan kenapa tidak kalau selama waktu yang belum memungkinkan ini kita mobilisasi dana-dana dari CSR ya. Tapi mobilisasi dana dari CSR dari perusahaan itu kan juga tidak bisa cepat dan juga tidak bisa masif sampai angka triliunan. Saya kira juga sangat sulit ya. Jadi memang untuk tugas pertama ya terkait dengan kartu Indonesia Pintar ini adalah salah satunya harus membereskan aspek anggarannya ini dan juga aturannya. Karena aturan tentang Indonesia Pintar ini sekali lagi belum terwadai di dalam undang-undang APBN. Oke, dan mungkin tidak bisa langsung diterapkan serentak kali ya? Kayaknya harus bertahap. Saya kira harus ada daerah-daerah mungkin yang ya. paling membutuhkan. Oh mungkin. iya, karena kan anak-anak ini bikin rekening bank kan, jadi memang harus bertahap. Ini repot. Kami melihat sendiri, contoh Jakarta itu bertahap-tahap memang. Jadi maksudnya agak ada tahapannya harus dilakukan, ngerjain ini. Tidak bisa sekaligus. Nggak bisa. Dan itu perlu disosialisasi ya ke guru-guru kemana gitu kan. Dan kita bayangkan banyak daerah itu yang belum listrik aja belum banyak stabil ya kan, apalagi masalah ATM kemudian belanja pakai kwitansi gitu. Biasanya belanja itu ya hanya dari pasar nggak ada kwitansi. Jadi susah. Jadi anak-anak di tempat saya juga saking bingungnya mungkin transport dan lain-lain bingung. Jadi dia topi, dikit-dikit topi makeup tinggal. Sampai saya bilang, topi kamu makeup yang kamu hilang mulu. saya sering kehilangan kalau dulu. Mas Niko, tapi tadi menarik ya yang disampaikan bahwa harus ada komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah dengan DPR karena sekarang ini ada anggapan bahwa nantinya pemerintah dengan parlemen ini akan sama kuatnya posisinya. Nah, menurut Mas Niko, apa komunikasi politik semacam apa yang paling efektif untuk merangkul parlemen yang sekarang ini posisinya didominasi oleh oposisi? Haruskah ada lobby lagi untuk merangkul mereka sehingga nanti dalam program-program yang dijalankan tidak dihambat? Untuk menjalankan program yang bagus untuk rakyat tidak perlu ada lobby-lobby. Dan itu sudah terjadi, sudah terbuktikan di Solo maupun di Jakarta. Pak Jokowi tidak pernah datang ke DPR melobi ini untuk anggaran yang untuk kepentingan rakyat. Nggak perlu. Karena bagaimana juga anggota DPR pasti juga akan rasional mereka. Masa mereka akan oppose, akan menentang terus kebijakan yang baik. Cuman yang kita harus garis bawahi dalam konteks komunikasi politik ini adalah pembelahan dalam politik di tingkat elit itu saya kira nanti akan makin lama makin berkurang lah. Kemarin juga sudah mulai ada komunikasi politik misalnya antara Pak Jokowi dengan Abu Rizal Bakri ya. Jadi saya kira itu hal yang bagus juga, paling nggak bisa membuktikan bahwa di antara elit ini sebenarnya tidak ada permusuhan itu ya. Bahwa ada kompetisi, ya kompetisi itu wajar di dalam politik, dalam demokrasi. Tapi permusuhan apalagi dendam pribadi itu yang mudah-mudahan tidak, karena kalau itu ada berarti mereka belum layak menjadi elit, belum layak menjadi negarawan, apalagi menjadi pemimpin bangsa. Nah, ke depan saya kira proses komunikasi politik di DPR dalam konteks legislasi maupun penganggaran itu bisa lebih cair karena nanti itu akan dijalankan di level komisi. Di komisi itu nanti akan ada banyak komponen. Sekarang PDIP itu yang paling banyak, otomatis yang akan mengisi komisi yang paling banyak itu adalah PDIP. Dan kemudian yang kedua, DPR ini sudah tidak punya lagi hak untuk membahas anggaran sampai satuan ketiga. Hanya sampai satuan kedua. Nah, ini saya kira akan menjadi hal yang bagus juga karena pemerintah jadi yang paling tahu nih, ini nanti anggaran itu untuk apa saja, detailnya. Nah, kalau yang kedua ini kan masih agak besar nih, untuk alokasi guru, alokasi sekolah, alokasi dosen, alokasi universitas. Tapi kan universitas mana yang mau dapat, guru mana untuk apa, gitu kan belum.
Baik, kita tunggu solusi Jokowi untuk masalah pendidikan di Indonesia 5 tahun ke depan, karena jangan lupa kita tahun depan masuk masyarakat ekonomi ASEAN ya. Jadi kita bersaing bukan hanya kualitas produk, tapi kualitas manusianya juga yang sekarang menjadi tantangan bagi kita semua tentunya. Terima kasih Mbak Retno dan Mas Niko sudah hadir di Cleveland Show hari ini, menarik sekali perbincangannya. Dan kita harus sudah dulu, kami masih akan kembali.